Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Karmilasari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan menjelaskan bidang analisis wacana. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi awal wacana. Definisi awal wacana yakni sebagai cara tertentu untuk membicarakan dan memahami dunia atau aspek dunia ini. Wacana merupakan bahasa yang ditata menurut pola-pola yang berbeda yang diikuti oleh ujaran para pengguna bahasa ketika dalam domain-domain kehidupan sosial. Misalnya domain kehidupan politik, domain medis, dan ada 3 pendekatan yang berbeda yang diperkenalkan pada analisis wacana konstruksionis sosial, yaitu teori wacana Ernesto Laclau dan Cantal-Mouffe, analisis wacana kritis dan psikologis kewacanaan. Ketiga pendekatan itu memiliki titik awal yang sama, yakni cara-cara dalam membahasnya tidak secara netral mencerminkan dunia, identitas, dan hubungan-hubungan sosial. Namun ketika pendekatan memainkan peran aktif dan menciptakan dunia, identitas, dan hubungan-hubungan sosial. Kemudian paket lengkap atau bidang analisis wacana dapat diterapkan dalam bidang apa saja, yaitu analisis wacana dapat diterapkan pada semua bidang penelitian, namun tidak dapat dipakai dengan menggunakan semua jenis kerangka atau kerangka teoritis. Analisis wacana juga tidak dapat digunakan sebagai metode analisis yang terlepas dari fondasi metodologis dan teoritisnya. Pendekatan-pendekatan pada analisis wacana bukan sekedar metode untuk analisis data, namun juga suatu keutuhan teoritis dan metodologis. Jadi, hal ini dapat dikatakan sebagai suatu paket lengkap. Paket ini berisi premis filosofis, ontologis, dan epistemologis, peran bahasa dalam konstruksi sosial dunia, model-model teoritis, pedoman-pedoman metodologis, cara mendekati suatu domain penelitian, dan teknik-teknik khusus untuk melaksanakan analisis. Kemudian premis-premis utama. Ada 3 pendekatan yang telah ditetapkan untuk dibahas secara khusus di sini. Semuanya didasarkan pada konstruksionisme sosial. Konstruksionisme sosial merupakan istilah pokok yang memayungi sederet teori baru budaya dan masyarakat. Dalam karya Bourne, dia mengemukakan daftar 4 premis yang sama-sama dimiliki oleh semua pendekatan konstruksionis yang dibangun berdasarkan uraian yang dikemukakan. Premis-premis tersebut adalah sebagai berikut. Pendekatan kritis pada pengetahuan yang dianggap lumrah apa adanya. Pengetahuan kita tentang dunia ini hendaknya tidak diperlakukan sebagai kebenaran objektif. Realitas hanya bisa kita akses melalui kategori-kategori. Dengan demikian, pengetahuan kita dan representasi dunia ini bukanlah refleksi realitas di luar sana, namun merupakan hasil yang kita capai dalam mengategorikan dunia ini, atau dalam istilah lain yaitu analisis kewacanaan merupakan produk wacana. Kemudian ada kekhususan kultum dan historis. Pada dasarnya kita merupakan manusia kultural dan historis, dan pandangan terhadap dan pengetahuan kita tentang dunia ini merupakan produk pertukaran-pertukaran berdasarkan situasi secara historis di antara orang-orang. Kemudian ada hubungan antara pengetahuan dan proses sosial. Cara kita dalam memahami dunia ini diciptakan dan dipertahankan oleh proses sosial. Menurut Bourne, pengetahuan diciptakan melalui interaksi sosial, tempat kita mengonstruk kebenaran-kebenaran bersama dan membandingkan apa yang benar dan apa yang salah. Kemudian ada hubungan antara pengetahuan dan tindakan sosial. Dalam pandangan dunia tertentu, beberapa bentuk tindakan menjadi alami, sedangkan bentuk-bentuk tindakan lain tidak bisa dipertimbangkan. Pemahaman sosial yang berbeda terhadap dunia ini menggiring ke arah tindakan-tindakan sosial yang berbeda, dan juga konstruksi sosial pengetahuan dan kebenaran. Sebagian pengkritik konstruksi
Sionisme sosial telah menyatakan bahwa jika semua pengetahuan dan seluruh identitas sosial dianggap mungkin, segala sesuatu berada dalam keadaan yang terus-menerus berubah dan tidak ada batasan dan keajakan dalam kehidupan sosial. Kemudian ada 3 pendekatan pada wacana. Semua pendekatan analisis wacana kita didasarkan pada teori bahasa poststrukturalis dan strukturalis, namun pendekatan-pendekatan tersebut sangat beragam. Begitu pula yang berlaku pada label poststrukturalis. Kemudian teori wacana Ernesto Laclau. Teori wacana Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, yaitu teori ini titik pangkalnya dari gagasan poststrukturalis yang menyatakan bahwa wacana mengonstruk makna dalam dunia sosial, dan karena secara mendasar bahasa itu tidak stabil, makna tidak pernah bisa tetap secara permanen. Kemudian analisis wacana kritis yang kita bahas pada bab 3 dengan fokus pembahasan khusus pada pendekatan Norman Verloc juga menekankan peran aktif wacana dalam mengonstruk dunia sosial. Akan tetapi perlawanan dengan mendapat Laclau dan Mouffe, Verloc menyatakan bahwa wacana hanyalah merupakan salah satu di antara banyak aspek praktik sosial. Bidang utama yang menarik dalam analisis wacana kritis yang dikemukakan Verloc adalah penyelidikannya terhadap perubahan dari sistem bahasa ke sistem wacana. Pendekatan pada analisis wacana mengambil titik awal dari pernyataan filsafat poststrukturalis dan strukturalis, sehingga akses kita kepada realitas selalu melalui bahasa dengan Kemudian ada dari sistem bahasa ke sistem wacana. Pendekatan pada analisis wacana mengambil titik awal dari pernyataan filsafat poststrukturalis dan strukturalis, sehingga akses kita kepada realitas selalu melalui bahasa. Dengan menggunakan bahasa, kita bisa menciptakan representasi realitas yang tidak pernah sekedar refleksi dari realitas yang ada, tetapi mampu memberikan kontribusi pada pengonstruksian realitas. Hal ini tidak heran bahwa realitas itu sendiri tidak ada. Makna dan representasi itu sifatnya real. Objek-objek fisik juga ada, tetapi objek-objek itu hanya mendapatkan makna melalui wacana. Kemudian ada genealogi dan arkeologi Foucault. Secara tradisional, karya Foucault terbagi antara fase arkeologi awal dan fase genealogi akhir. Foucault mendefinisikan wacana sebagai sekelompok pernyataan milik formasi kewacanaan yang sama. Foucault mengembangkan teori kekuasaan atau pengetahuan. Foucault menyatakan bahwa pengetahuan bukanlah sekedar refleksi atau realitas. Kebenaran merupakan konstruksi kewacanaan, dan pengetahuan yang berbeda menentukan apa yang benar dan yang salah. Kekuasaan menciptakan kondisi yang memungkinkan terciptanya kehidupan sosial itu. Fase arkeologi Foucault atau kebenaran dipahami sebagai sistem prosedur untuk memproduksi, mengatur, dan mendifusian kalimat-kalimat. Foucault membuat hubungan antara kebenaran dan kekuasaan dengan menyatakan bahwa kebenaran disematkan dalam dan dihasilkan oleh sistem kekuasaan. Hal ini dikarenakan kebenaran itu tidak bisa dicapai, akan sia-sia bila menanyakan apakah sesuatu itu benar atau salah. Kemudian ada penolakan determinisme. Teori Althusser memiliki pengaruh yang besar terhadap pendekatan-pendekatan kajian struktural. Dalam kajian-kajian komunikasi di tahun 1970-an, namun sejak akhir tahun 1970-an, perspektif Althusser telah mendapatkan kritik dan beberapa sisi. Pertama, diajukan pertanyaan tentang kemungkinan timbulnya perlawanan kepada pesan-pesan ideologis yang disodorkan kepada subjek, yakni pertanyaan mengenai kebebasan tindakan atau
agensi subjek. Kedua, pendekatan analisis wacana yang disajikan dalam buku ini menolak pemahaman dunia sosial sebagai dunia yang diantar oleh suatu ideologi yang utuh. Pendekatan teori Althusser yang menyatakan bahwa satu ideologi mengendalikan semua wacana. Kemudian ada perbedaan antara pendekatan. Divergensi cara pandang terhadap ideologi hanyalah merupakan salah satu perbedaan antara tiga pendekatan pada wacana. Pada pokok bahas berikut kami akan menjelaskan perbedaan antara pendekatan dalam kaitannya pertama-tama dengan peran wacana dalam mengonstruksi dunia, dan yang kedua dengan fokus analisis. Penjelasan tersebut hanya masalah derajat dan akan memosisikan pendekatan-pendekatan dalam hubungan satu sama lain pada dua garis kontinum. Selanjutnya yaitu ada peran wacana dalam penyusunan dunia. Analisis wacana kritis Verloc memberikan konsep wacana untuk teks, pembicaraan dan sistem semiologis, dan misalnya isyarat dan bahasa basi, dan membuat konsep ini tetap berbeda dengan dimensi-dimensi lain praktik-praktik sosial. Pendekatan teoritis wacana Laclau dan Movey tidak membedakan antara dimensi kewacanaan dan dimensi non-kewacanaan dunia sosial. Praktik-praktik yang dipandang semata-mata sebagai dimensi kewacanaan saja. Oleh karena itu, dalam teori wacana Laclau dan Movey tidak ada interaksi dialektik antara wacana dan sesuatu yang lain. Wacana itu sendirilah yang sepenuhnya menyusun dunia kita. Pendekatan ini bisa dikonkretkan dengan cara meletakkan pendekatan itu dalam suatu garis kontinum. Materialisme historis maupun marxisme kultural seperti Gramsci dan Althusser tidak menganggap atau menggarap wacana atau analisis wacana, sehingga penyertaan teori itu didasarkan pada interpretasi dan reduksi teori-teorinya. Kemudian ada fokus analitis. Sebagai pendekatan memusatkan perhatiannya pada kenyataan bahwa wacana itu diciptakan dan diubah dalam praktik-praktik kewacanaan. Pada perlunya analisis empiris dan sistematis terhadap pembicaraan orang-orang dan bahasa tulis, misalnya media massa atau pada wawancara penelitian. Pendekatan-pendekatan lain lebih peduli terhadap pola-pola umum dan bertujuan melakukan pemetaan yang lebih abstrak. Wacana-wacana yang beredar di masyarakat pada saat bertemu atau pada domain khusus. Kemudian ada peran analisis wacana. Bagi analisis wacana, tujuan penelitian adalah tidak untuk menyokong wacana, menemukan apa yang benar-benar dimaksud orang ketika mereka mengatakan ini atau itu, atau menemukan realitas di balik wacana. Titik awalnya adalah bahwa realitas tidak pernah bisa dicapai di luar wacana, dan dengan begitu wacana itu sendirilah yang menjadi objek analisisnya. Dalam penelitian analisis wacana yang dilakukan tidaklah memilih atau memilah pernyataan-pernyataan mana tentang dunia dalam materi penelitian itu yang benar, penelitian itu yang benar dan mana yang salah. Sebaliknya, analisis wacana harus menggarap apa yang benar-benar dikatakan atau ditulis dengan cara mengeksplorasi pola-pola yang muncul pada dan lintas pernyataan dan mengidentifikasi konsekuensi sosial representasi kewacanaan yang berbeda atas realitas. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.